Shalom. Senang bertemu dengan kita semuanya. Kita mau bersyukur, bersukacita, memuji Tuhan hari ini. Siapa mau bersukacita hari ini? Saya. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan itu Tuhan Allah yang baik. Yes. Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Amin. Haleluya. Mari katakan God is so good. God is So good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Let's sing. God is so good. God is so good. God is so good. Amen. God is so good. God is so good. He's so good to me. Percaya bahwa Allah itu baik. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan Allah itu baik. Allah itu baik. Itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Allah itu baik. Allah itu baik. Terima kasih Tuhan. Itu baik. Oh, Allah itu baik. Dia baik buat saya. Dia baik. Dia baik buat saya. Dia baik. Dia baik buat saya. Haleluya. Terima kasih Kami bersyukur Bapa. Kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang dapat kami andalkan. Engkau Allah yang dapat kami percayai Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Saat kami mencari Engkau Tuhan, kami percaya, kami mendapatkan Engkau Tuhan. Kalau kami mencari Engkau dengan segenap hati kami Tuhan, Yes, Tuhan. kami akan mendapatkan Engkau Tuhan. Amin. Engkau berkenan ditemui Tuhan. Sebab kerinduan-Mu Tuhan untuk lebih mendekat kepada kami Tuhan. Melebihi kerinduan kami untuk dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang sungguh sangat baik. Bapa yang sungguh sangat mulia agung. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan punya Bapa yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dahsyat dan ajaib Tuhan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Biarlah hati kami Tuhan selalu memuji-muji Engkau selalu Tuhan. Biarlah dari mulut kami Tuhan selalu keluar penyembahan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi dupa yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Halo. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Yang bersukacita, yuk sama-sama berikan senyuman yang termanis buat Tuhan. Haleluya. Mari katakan, terima sukacita surga.
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergerak. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergerak. Bersama-sama katakan surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergerak. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Semuanya katakan sudah digambar sama Tuhan. Dan Yes. apa yang digambar sama Tuhan itu selalu yang terbaik. Betul ya? Amin. Nah, puji Tuhan. Mari kita sama-sama bertepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Kita mau katakan, Dia Allah pencipta segalanya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Hanya Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Yang rindu mari katakan,
kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berdatang, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our datanglah dan berdatang, kuat dan berkuasa, saat hati menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God, great is our God. Haleluya. Sungguh baik Engkau Tuhan, sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Amin. Sebab itu pagi hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami, hati yang rindu untuk semakin mendekat kepadamu, hati yang rindu untuk memperkenankan Engkau Tuhan. Come on, let's say, this is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, I give you my heart, Lord. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment. Oh, Lord, have your way in me. Biar pujian ini keluar dari hati kita, hati yang rindu untuk semakin dekat pada Tuhan. Mari katakan, this is my desire. Yes, Lord, to honor you, Lord, with all my heart. Oh, I worship you. All I have within me, I give you praise. Oh, all that I adore is in you. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment. Oh, Lord, have
kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Segenap hati kami, segenap jiwa kami hanya untuk Kau Tuhan. Kami puji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Yes Tuhan, yes Tuhan. Segala puji, segala syukur, segala hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian yang kami naikkan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di sini. Kau hadir di hati kami Tuhan. Saat ini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan untuk jadi saluran berkat-Mu. Dan juga pakai hati kami. Biar kami mau buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Untuk ditaburi kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi hari ini, hari Minggu pagi. Kakak percaya dimanapun kita berada Tuhan hadir ya. Hari ini kita akan membahas satu topik, satu tema yaitu tentang mencari dan menemukan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 12-13 kita baca dulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Adik-adik kita tahu ya, kalau kita mau mencari sesuatu, kita mau menemukan sesuatu, itu pasti sangat senang sekali kalau apa yang kita cari itu kita ketemu. Beberapa waktu yang lalu, kakak ini punya anak yang sekolah SD, pada waktu dia harus mengerjakan satu ujian, satu tes gitu ya. Tapi kebetulan tes itu boleh buka buku, open book gitu ya. Dia tanya, "Pak, ini jawabannya yang mana?" Lalu kakak bilang begini, "Kamu cari di buku." Ya. Cari sendiri, Papa tidak bantu, kamu cari sendiri, kalau kamu ketemu jawab itu. Ya. Lalu tidak lama, dia cari di halaman-halaman bukunya itu, lalu dia ketemu. Lalu apa yang menjadi ekspresi anak ini? Dia dengan wajah yang tersenyum, wajah yang gembira, dia bilang, "Pak ketemu jawabannya. Lalu kakak bilang, "Ya tulisan jawabannya. Pasti itu betul jawaban yang kamu cari." "Betul Pak, betul." Lalu dia catat. Lalu setelah selesai, dikumpulkan, disubmit itu tugas-tugasnya, dan dia mendapatkan nilai yang bagus. Kalau kita mencari sesuatu mungkin, hari-hari ini kita cari sesuatu barang kita yang hilang. Mungkin kita cari di mana-mana, belum ketemu.
Tetapi pada waktu kita ketemu barang itu, wah kita pasti senang sekali. Ya, pagi hari ini kita mau belajar, kita mau mencari dan kita menemukan Tuhan. Ya, kita akan lihat bagaimana sih Tuhan itu berkenan dan dicari dan ditemukan oleh kita. Pagi hari ini kakak tidak bahas terlalu banyak, cuma 3 hal ini. Kalian perhatikan baik-baik. Yang pertama, syaratnya Tuhan mau dicari dan ditemukan oleh kita. Yang pertama, tidak ada dosa. Dan yang kedua, kita datang pada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Dan yang ketiga, kunci yang ketiga adalah kita harus miliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Cuma 3 hal. Ya, kakak minta kalian perhatikan dengan baik. Kalau masih moving around, ya, belum bisa duduk diam, yuk kita duduk diam. Tidak lama firman Tuhan ini. Yang pertama kita lihat ya, syarat yang pertama, tidak ada dosa. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 59 ayat pertama dan kedua, kita bacakan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Minggu lalu kita sudah belajar 7 perkara kebencian Tuhan. Apa yang Tuhan tidak suka kita lakukan, itu adalah hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ingat, dosa itu yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Mungkin kita seringkali kita sudah dengar, iya dosa, no tidak boleh dosa, tidak boleh dosa. Tapi apakah kita sudah sungguh-sungguh membebaskan diri kita dari dosa? Ya pagi hari ini. Kita jangan membuang waktu. Kita hidup di dalam dosa. Nanti kita akan pelajari. Enak enggak sih hidup di dalam dosa itu? Ya. Kita akan lihat. Tuhan kita itu enggak bisa kita suap loh. Kalau kita baca dalam Yesaya 1 ayat 13 dikatakan apa? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kau merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaan itu penuh dengan kejahatan. Kalau kita datang kepada Tuhan, pada waktu kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, hari-hari ini aku mengalami harus mengerjakan begitu banyak ujian. Aku harus mengerjakan begitu banyak tugas. Keluargaku sedang mengalami satu masalah. Lalu kita datang kepada Tuhan, kalau diri kita ada dosa, ingat, Tuhan tidak akan dengar. Lalu mungkin kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan ingatlah Tuhan apa yang sudah aku lakukan untuk Engkau. Aku sudah pelayanan, aku sudah berdoa, aku sudah baca Alkitab. Tapi kalau masih ada dosa, apakah Tuhan dengar? No, Tuhan tidak akan dengar doamu. Ada pemisah antara kita dengan Tuhan, dosa. Orang yang hidup di dalam dosa itu tidak enak loh. Kita lihat ya. Orang yang hidup di dalam dosa itu sangat tidak enak. Lalu apakah kita bisa lepas dari dosa? Bisa jawabannya. Kita baca di dalam Roma 6 ayat kedua. Bukankah kita telah mati bagi dosa sebagaimana kita masih hidup di dalamnya? Sebab kematian Tuhan adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Perhatikan ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita merdeka dari dosa. Jadi kalau hari-hari ini iblis membawa kita, narik kita kepada dosa. Kita bisa katakan sama iblis, no, iblis, Tuhanku sudah mati di atas kayu salib. Mati menebus dosaku. Dia mati satu kali untuk menebus dosaku. Dan aku jadi orang yang bebas. Lalu bagaimana kalau kita katakan, kok Kak sangat sulit. Ya, hari-hari ini semua kita belajar lewat online. Dengan gadget yang sama kita bisa belajar, tapi dengan gadget yang sama kita juga bisa jatuh dalam dosa. Hati-hati. Kita ditarik oleh kedagingan kita. Kadang-kadang pada waktu senggang, orang tua kita mungkin tidak tahu. Kita main di belakang layar laptop kita atau komputer kita atau handphone kita. Lalu mungkin orang tua kita tanya, kamu ngapain? Oh aku bikin tugas mah. Tugasku banyak, aku butuh waktu yang lama untuk bekerja di balik layar laptop ini dengan komputerku mungkin. Lalu apa yang kita lakukan? Iblis mulai bisik-bisik. Sudah gak usah bikin tugasmu. Buka aja dulu, ada channel-channel video yang banyak.
Lalu kita mulai, kita buka channel-channel video itu. Lalu apa yang kita lihat? Kalau sesuatu yang kita lihat netral, oke, it's okay. Untuk mengisi waktu kita masih boleh. Tetapi seringkali iblis mulai mengarahkan kita, buka yang lain, yang Tuhan tidak berkenan. Ingat, kalau ada dosa Tuhan tidak berkenan dicari dan ditemukan oleh kita. Berapa banyak orang-orang beriman berdoa tapi dia tidak mengalami sukacita. Dia berdoa, dia minta pertolongan Tuhan tapi dia tidak menemukan jawabannya. Sebab ada dosa yang belum dibereskan. Tuhan gak seneng loh. Di dalam Ibrani 12:1 dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita tinggalkan semua dosa-dosa. Segala hal-hal yang Tuhan tidak suka itu kita tinggalkan. Kalau hari-hari ini mungkin Tuhan tegur kita. Kamu mulai sombong. Kamu mulai congkak misalnya. Kamu mulai sering berbohong loh. Kamu mulai sering memberontak kepada orang tuamu. Stop, berhenti. Hidup masa muda jangan dipakai dengan sia-sia. Kalau kita pakai hidup kita dengan sia-sia, kita tidak akan mengalami hari-hari yang indah dengan Tuhan. Ingat, kuasa kematian Tuhan Yesus itu untuk menebus kita dari dosa. Dan orang yang hidup di dalam dosa itu tidak enak. Orang yang hidup di dalam dosa itu tertuduh. Pada waktu dia mau datang kepada Tuhan di dalam doa, iblis mulai nuduh. Ngapain kamu berdoa? Jangan sok suci lah. Kamu lo orang yang berdosa. Kamu lo orang yang suka sombong. Kamu lo suka memberontak kepada orang tuamu. Kamu kok mau gaya-gayaan kamu mau berdoa sama Tuhan. Orang yang hidup dalam dosa itu hidupnya tertekan. Enggak enak. Cara dipikirnya kalau orang hidup dalam dosa itu happy. No. Tetapi yang happy itu apa? Kalau hidup kita benar, hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Pada waktu kita baca Alkitab, roh kita disegarkan. Pada waktu kita berdoa, pada waktu kita dengar firman Tuhan seperti ini, kita tidak lagi tertuduh. Coba kalau hari-hari ini kita ada dosa yang belum dibereskan. Pada waktu kita mendengar firman Tuhan seperti ini, Roh Kudus bekerja. Jangan mau lagi diberamba oleh dosa. Cara hidup kita yang lama itu ditinggalkan dong, tinggalkan. Ya, kalau kamu suka hari-hari ini hidup tidak benar, tidak berkenan di hadapan Tuhan, tinggalkan semuanya itu. Ingat Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa engkau dan saya. Ya, ada satu pujian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Mungkin hari-hari ini yang hari-hari yang lalu, adik-adik jatuh bangun dalam dosa. Firman Tuhan menegur, mengingatkan kita kembali, Tuhan minta ampun. Tapi tidak lama kemudian kita jatuh lagi dalam dosa. Hatimu mulai gelisah, Tuhan aku kok tidak bisa ya hidup benar ya. Tuhan kok aku tidak bisa ya Tuhan ya hidup kudus di hadapan-Mu ya. Bisa. Nyanyikan lagu ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sia-sia. Kalau kita hidup di dalam dosa itu sia-sia. Hari demi hari jangan diisi dengan kesia-siaan. Tapi hari demi hari kita harus isi untuk kita terus meningkat sampai kepada puncaknya. Mau? Kalau mau, kakak undang, taruh tangan kirimu di dada. Kalau mungkin Tuhan berbicara saat ini, Roh Kudus berbicara. Masih banyak perkara sia-sia. Masih terlalu banyak waktu yang kamu buang hari-hari ini. Kamu cuma menonton, kamu cuma main game. Bahkan game-gamemu yang kamu mainkan itu adalah kekejian di mata Tuhan. Tontonan yang kamu tonton itu adalah kekejian di mata Tuhan.
sia-sia. Jangan mau hidup sia-sia. Kalau itu orangnya itu adalah engkau, taruh tangan kiri di dada. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Nyanyikan lagu pujian ini. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya itu sia-sia Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kalau kita mau menaruh hidup kita di atas mezbah Tuhan, syaratnya harus hidup benar. Supaya Tuhan bisa berkarya, supaya pada waktu kita mencari Tuhan, kita menemukan jawaban dari Tuhan. Hati kita akan penuh dengan sukacita. Yang kedua kita akan lihat, bagaimana supaya Tuhan itu berkenan, dicari dan ditemukan. Di dalam Ulangan pasal yang 4 ayat 29 dikatakan, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan kepingin kita mencari dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Bagaimana caranya kita cari Tuhan? Apakah Tuhan kelihatan secara mata? No, Tuhan tidak kelihatan secara mata. Tetapi kita bisa mencari Dia. Tapi kita bisa menemukan jawaban Tuhan. Lewat apa? Dua hal. Yang pertama, kita memegang ketetapannya. Seperti Mazmur mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 145, aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan, ketetapan-ketetapanmu hendak ku pegang. Apa yang kita pegang saat ini? Yaitu adalah kebenaran firman Tuhan. Datang pada Tuhan itu bukan bicara tentang tubuh kita. Baik tentunya kalau saat ini engkau sedang duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan secara online, dengan sesama engkau dengarkan dengan baik, good. Pada waktu hari-hari yang lalu dan mungkin setelah hari-hari ini, pada waktu kita bisa kembali normal, kita datang lagi, kita beribadah di gereja, kita beribadah di sekolah minggu, tubuh kita datang menghadiri, kita masuk dalam rumah Tuhan, good, baik. Tetapi Tuhan tidak lihat apa yang hanya kelihatan secara mata. Tetapi Tuhan lihat hati kita. Yang tidak kelihatan Tuhan cari, Tuhan lihat. Dan Tuhan sangat mencintai orang-orang yang memegang perintah-perintahnya. Taat, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Itu tidak kelihatan, tapi buahnya kelihatan. Kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita dicocokkan dengan apa yang kita mengerti dari kebenaran firman Tuhan, kelihatan buahnya. Berapa banyak kita lihat ada orang-orang yang setia melayani. Kelihatannya begitu banyak jadwal-jadwal dia pelayanan. Tapi hidupnya tidak jadi berkat. Dia cuma memperhatikan yang kelihatan. Aku attend setiap kebaktian. Tetapi hidupnya tidak dicocokkan dengan firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Dia yang akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan hanya kita yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Kita sembah Tuhan, kelihatan secara kasat mata kita melihat, dilihat orang, kita menyembah Tuhan itu bagus. Tetapi yang di dalam hati kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan? Misalnya kita ditanyai oleh guru-guru sekolah minggu kita, siapa yang tahu ayat ini diletaknya di mana? Mungkin kita mulai, enggak tahu ya, kok enggak tahu ya? Padahal berapa lama kita ikut Tuhan? Berapa banyak
Hari ini kakak bicara di kelas remaja, kelas yang besar. Tentunya mungkin banyak di antara kita mulai dari kecil. Kita sudah dengar firman Tuhan. Kita sudah dengar guru-guru kita menceritakan firman Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab. Orang tua kita mungkin di rumah. Setiap hari cerita dengan kebenaran firman Tuhan. Ya kita mulai lupa. Kok enggak tahu ya ceritanya ya? Cerita tentang Datuk aku enggak hafal ya? Cerita tentang Yesus kok aku enggak hafal ya? Orang-orang seperti ini apakah bisa memegang ketetapan-ketetapan Tuhan? Hendaklah firman Tuhan itu kita renungkan siang dan malam. Seperti Raja Daud, kebenaran firman Tuhan itu dia renungkan itu menjadi kekuatan lah. Dan seringkali kita mendapatkan jawaban dari apa yang kita renung-renungkan. Apa yang kita baca, kita dapat jawaban dari itu. Kalau kita sedang susah, lalu kita baca firman Tuhan, lalu kita mendapatkan jawaban. Yang menghiburkan kita bukan manusia. Seringkali manusia kalau lagi susah dihibur, sudah jangan susah, tetap ada hari esok, tetap Tuhan akan tolong. Seringkali tidak kuat. Kata-kata seperti itu kadang-kadang didengar baik tapi tidak terlalu kuat. Tapi kalau adik-adik sendiri, adik-adik dan kakak di tempat ini, pada waktu kita baca firman Tuhan, lalu kita menemukan jawaban, Tuhan berbicara lewat apa yang kita baca, hati kita akan penuh dengan sukacita. Karena kita tahu Tuhan menuntun hidup kita. Berapa lama terakhir kamu baca Alkitabmu? Zaman sekarang modern, kita bisa baca lewat handphone. Sudah beberapa tahun terakhir ini, kakak sendiri menerapkan kalau baca Alkitab untuk saat teduh, baca pakai buku Alkitab. Tuh, apakah tidak bisa pakai handphone? Bisa. Tapi kakak sendiri ngambil satu tindakan, baca lewat buku Alkitab. Supaya tidak keganggu dengan yang lain. Kadang-kadang pada waktu kita lagi baca Alkitab lewat handphone, timbul notifikasi. Wah, apa notifikasi? Marketplace, online shop. Lalu mungkin WA kita mulai banyak notifikasi. Pada waktu kita baca, pikiran kita terganggu. Kita buka, apa sih notifikasi ini? Lalu kita mulai baca, terganggu. Tapi kalau kita baca dengan buku Alkitab, singkirkan semua gadget-gadget itu, singkirkan. Di rumah, bacaan. Itu akan jadi kekuatan. Mungkin saat ini kamu tidak merasakan, aku tidak ngerti baca Alkitab, tetap baca. Aku tidak ngerti apa yang aku baca. Kita punya guru-guru sekolah minggu yang saat ini siap untuk melayani adik-adik. Tanyakan pada guru-guru sekolah minggu, Om, Tante, apa yang aku baca ini aku kok gak ngerti. Tanyakan, ngerti tidak ngerti, bacalah. Nah ini pada waktu saatnya kita butuh jawaban dari Tuhan, dan Tuhan akan beritahu, oh ini loh jawabannya. Seperti yang kamu baca beberapa waktu yang lalu. Tuhan ingatkan ayat-ayat Alkitab. Itu kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Hidup kita dicocokkan, kita kepingin Tuhan, aku tidak kepingin hidupku mulai melenceng yang lain. Aku kepingin hidupku seturut apa yang kehendak-Mu Tuhan, lewat apa yang aku baca. Buku Alkitab itu adalah buku petunjuk, guidance, hidup kita. Kita kalau setiap hari kita jalan, kalau kita misalnya contoh ya, kita baru beli mungkin satu alat elektronik yang baru. Wah ini begitu canggih. Alat ini canggih, aku kepingin bisa mengoperasikan alat ini dengan baik. Apa yang kita lakukan? Kita mulai buka buku petunjuknya. Oh caranya seperti ini, supaya tidak salah. Jangan-jangan kalau aku salah, colokan power, malah alat elektronikku ini malah rusak. Kita akan sangat berhati-hati sekali. Kita akan baca buku petunjuk itu langkah demi langkah kita akan baca. Hidupmu dan hidup kakak juga sangat berarti. Kita tidak boleh memasrahkan hidup kita kepada buku petunjuk yang lain. Hanya buku petunjuk Alkitab kita pasrahkan hidup kita. Baca. Sebelum baca kita berdoa, Tuhan, aku mau baca Alkitab. Tunjukkanlah rencanamu dan kehendak-Mu dalam hidupku. Setelah kita berdoa, kita mulai baca. Kita baca. Roh Kudus akan memberikan hikmat. Roh Kudus akan memberikan ilham. Kalau kita tidak ngerti, kita tanya kepada guru-guru sekolah minggu kita. Lalu, apakah tidak terlalu dini aku bisa mengerti Alkitab? No. Justru kalau kita bisa mengerti isi firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap hari selalu baru
Mungkin ada adik-adik di antara kita, oh aku sudah tahu kisahnya tentang, misalnya tokoh tentang Yusuf. Hari ini aku baca tentang Yusuf, tak lompati aja ya. Aku sudah ingat kok ceritanya. Jangan dilompati. Tetap baca pelan-pelan. Karena setiap kali kita baca, Tuhan akan berikan pembukaan yang baru. Oh iya, Yusuf tuh indahnya di sini ya. Oh yang lalu aku baca indahnya di sini. Sekarang kok yang lain ya. Itu akan memperkaya hidup kita. Itu akan memperkaya iman kita. Kita semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Orang yang hidup menurut kebenaran firman Tuhan, maka akan langkah demi langkah Tuhan akan tuntun. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Tanda mujizat akan dinyatakan kepada orang-orang yang mengerti. Pada orang-orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hati. Tuhan, kalau kita katakan pada Tuhan, Tuhan, aku kepingin setiap kali aku mencari, aku menemukan. Tuhan bilang, Engkau bisa menemukan aku, menemukan hatiku lewat kebenaran firman Tuhan yang engkau baca. Luar biasa, enak loh. Kakak sudah hidup beberapa puluh tahun ini, kalau hidup menurut kebenaran firman Tuhan itu enak. Hidup kita akan enteng, setiap apa yang kita lakukan kita percaya, oh Tuhan pimpin loh. Oh Tuhan sertai, oh Tuhan berkati. Ada masalah pun kita tidak akan takut. Hari-hari ini begitu banyak masalah, takut enggak? No, tidak takut. Tuhan kita luar biasa. Dia sanggup memberikan mujizat bagi kita yang hidup menuruti kebenaran firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Alami ini. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Nyanyikan lagu ini ya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Berapa banyak? Kita kok enggak ngalami ya mujizat-mujizat Tuhan ya. Kita kok enggak ngalami ya pertolongan Tuhan yang luar biasa itu. Karena kita salah baca buku petunjuk. Karena kita enggak baca buku petunjuk yang benar. Kita baca buku itu petunjuk kita ini adalah berita-berita. Kita baca buku petunjuk ini hanya dari omongan kata-kata mutiara orang-orang yang hebat. No. Tapi kalau kita baca kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan jangan mencuri, kita tidak mau mencuri. Jangan mengingini milik orang lain. Dalam pikiran pun kita tidak pernah iri. Wih, orang itu kok diberkati ya. Lalu, kalau orang tidak baca buku petunjuk Alkitab, dia akan mikir, kapan ya aku bisa dapat itu ya? Kok aku tidak bisa dapat ya? Tuhan itu ada. Tapi kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, waktu kita mulai ada mau nggak? Hati timbul iri. Lalu kita katakan, Tuhan aku tidak mau ngiri Tuhan. Kalau orang itu diberkati, aku ikut bersuka cita. Engkau juga sanggup memberkati diriku. Tuhan akan lakukan. 1 Korintus 29. Kalau hidup kita seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang tidak kelihatan oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati kita, disediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Mau hidup menggenapi firman Tuhan? Setiap saat kita mau merenungkan firman Tuhan, mau? Kita mau pakai waktu lebih banyak lagi untuk kita baca Alkitab. Hari-hari ini tentunya kita pasti punya banyak waktu. Pasti, kenapa katakan pasti? Dulu kalau kita mau ke sekolah aja pulang, pergi kita butuh waktu di perjalanan. Sekarang tidak perlu waktu. Kita tinggal buka laptop kita, komputer kita ke sekolah. Ada waktu-waktu yang bisa kita simpan. Pakai waktu-waktu itu. Untuk kita baca firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Katakan lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda-Mu mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita sudah pelajari dua hal. Bagaimana Tuhan berkenan dicari dan ditemukan oleh kita. Yang pertama tadi apa? Kakak buka lagi sekali lagi ya. Yang pertama, tidak boleh ada dosa. Yang kedua, kita datang pada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Yang ketiga, kita akan lihat. Miliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kalau kalian lihat di gambar ini, ada manusia dan ada Tuhan. Manusia kepingin dekat sama Tuhan. Tuhan juga kepingin dekat sama kita. Ya, kalau dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ketiga 20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Tuhan ini aktif loh. Dia sedang menanti untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan ini aktif. Yakobus 4 ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Tuhan, maka ia akan mendekat. Tapi kembali kalau dalam Yakobus 4 ayat 8 dikatakan ada syaratnya. Tuhan mau mendekat kepada kita ada syaratnya. Yang poin nomor 1 tadi, asal kita tahirkan dan sucikan hati kita, tidak ada dosa. Tuhan akan dekat, Tuhan lekat kepada kita. Mazmur Baut di dalam Mazmur 27 ayat 8 dikatakan, hatiku mengikuti firman-Mu. Ingat ya, tadi yang pertama tidak ada dosa. Yang kedua apa? Raja Daud, hatiku mengikuti firman-Mu. Dia datang dengan segenap hati dan jiwanya. Dia memegang ketetapan-ketetapan Tuhan. Tidak secara tubuh saja dia datang. Dikatakan apa? Carilah wajahku. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 27:8. Maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Raja Daud dengan begitu kelimpahan di dalam hidupnya. Dia adalah raja yang diberkati Tuhan. Ada begitu banyak kesenangan-kesenangan yang bisa dia dapatkan. Raja Daud selantiasa mengalami kemenangan pada waktu dia mengalami peperangan. Tentunya hidupnya begitu nyaman. Berapa banyak hari-hari ini. Kenyamanan hidup ini membuat kita jauh dari Tuhan seperti gambar ini. Kalian lihat, mulai terlalu sering buka gadget. Makan sambil buka gadget. Lihat film. Sampai makannya tuh enggak ada rasanya. Orang tua kita tanya, enak enggak mama masak? Enak. Padahal dia enggak tahu rasanya apa. Matanya cuma fokus pada waktu makan, dia lihat gadget, lihat film, lihat mainan dan lain sebagainya. Hari-hari ini begitu banyak kenyamanan yang kita bisa dapatkan secara daging. Ingat, Raja Daud pun kalau dia memilih menyamankan hidupnya bisa. Dia punya segala sesuatu. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 84 ayat 11 dikatakan Tuhan, Raja Daud mengatakan, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Bayangkan, kalau di hari-hari yang lalu, setiap hari kita sibuk. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sibuk. Terutama di hari-hari libur. Kalau di Bible Camp, kaum muda seringkali banyak kesaksian. Kalau sudah hari-hari libur, apa yang dilakukan? Keliling dari mall yang pertama, mall yang kedua, mall yang ketiga. Setiap hari jalan dengan teman A, teman B, teman C. Tuhan kepingin kita erat dengan Dia. Matius 26:40. Tuhan tuh tidak minta waktu kita lama loh. 1 jam saja tidakkah engkau sanggup berjaga dengan aku?
Karena dia baca Matius 26 ayat 40. Apakah kita saat ini kita sudah meluangkan waktu kita 1 jam saja untuk kita berdoa, untuk kita melekat dengan Tuhan? Apakah sudah? Oh, aku tidak punya waktu. Kenapa tidak punya waktu? Karena hatimu tidak rindu. Selama kita rindu, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan sediakan, kalau kita mau sediakan waktu kita yang terbaik untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Oh, Tuhan luar biasa, Tuhan akan mengasihi kita. Hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita sudah mulai, Roh Kudus mengingatkan, sekarang Roh Kudus mengingatkan, iya loh, kamu lihat, dikit-dikit kamu buka iPad-mu, kamu buka tab-mu untuk kamu lihat YouTube, lihat mainan, bermain, lihat komputermu, game online, dan sebagainya. Stop. Stop. Jangan biarkan hidupmu sia-sia cuma seperti itu. Kalau kita erat dengan Tuhan, apakah sudah saatnya? Sudah saatnya. Kau kali ini tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan, yang disertai Tuhan dengan luar biasa. Sejak masa mudanya, mereka hidup erat dengan Tuhan. Siapa dia? Daniel. 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Meskipun ada perintah larangan untuk berdoa kepada Allah lain selain kepada Raja, dia tetap berdoa seperti kebiasaan yang dia lakukan. Dia tidak takut meskipun ada hukuman. Siapa lagi? Yusuf, Daud. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh. Sejak masa muda dia sudah penuh dengan firman Tuhan. Mulai saat ini, masa-masa remaja kalian. Kalau kalian mau hidup disertai oleh Tuhan. Kalau kalian mau hidup setiap kali kau membutuhkan, engkau menemukan Tuhan. Dia berkenan ditemui oleh engkau. Milikilah hubungan yang erat dengan Tuhan. Jangan cuma pada waktu butuh engkau datang kepada Tuhan. Tetapi setiap saat, anytime, anywhere. Kalau kalian punya kesempatan, dengarkan ketuntungan firman Tuhan. Dengarkan lagu-lagu pujian bagi nama Tuhan sambil kita mungkin olahraga. Sekarang banyak orang-orang yang bersepeda, lari pagi. Boleh. Kakak sendiri melakukan pada waktu lari pagi. Apa yang tak lakukan? Pakai headset. Dengarkan lagu-lagu pujian. Sambil lari, sambil dengarkan, sambil nyanyi. Sehat jasmani, sehat rohani. Jangan ada waktu yang dibuang dengan sia-sia. Mau mencari wajah Tuhan? Engkau akan menemukan. Sebab Allah yang kita sembah, Dia indah, sungguh indah. Dia Allah kita yang kita sembah. Kita nyanyikan pujian ini. Kakak undang dimanapun kita berada saat ini. Untuk kita menghargai hadirat Allah. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Ku cari wajah-Mu Tuhan. Dan kami menemukan Engkau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Dia tidak pernah jauh. Kita panggil namanya. Ku panggil namamu. Ku dengar suaramu Tuhan. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Katakan Kau penuh kasih dan sayang Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Kaulah menara perlindungan kami. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan
bagi semua orang yang membutuhkan. Pujian ini begitu indah. Pujian ini merupakan rangkuman bagaimana kita mencari dan kita menemukan Tuhan. Ku cari wajah-Mu Tuhan, kami temukan kasih-Mu. Engkau bukan Tuhan yang jauh dari kami. Ingat Yesaya tadi? Yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah dosa dan pelanggaran kita. Selama kita tidak ada dosa, kita akan menemukan Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh. Kupanggil nama-Mu Tuhan, kami dengar jawab-Mu. Lewat apa? Tuhan yang bisa berbicara lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Fellowship kita dengan Tuhan. Kerinduan kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar jawab kita. Tuhan akan berbicara lewat firman Tuhan. Hidup kita akan dipimpin demi langkah demi langkah. Amin. Kita nyanyikan pujian sekali lagi. Dengan penuh segenap hati kita. Kalau kamu bisa angkat tangan kananmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Ku cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, kami menemukan kasih-Mu. Temukan kasih-Mu. Kau Tuhan, Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu, kami dengar jawab-Mu Tuhan. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati kami, seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, karena Dialah penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap orang yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Kaulah menara Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan kami, sumber kekuatan, sumber kekuatan kami, sumber kekuatan. Sekali lagi kita katakan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. 3 hal sudah kami dengar Tuhan pada pagi hari ini. Agar Engkau berkenan dicari dan ditemukan oleh kami Tuhan. Dan kami percaya ketika hidup kami mau menggenapkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Maka kami akan menjadi anak-anak yang berkemenangan di dalam setiap hal, setiap perkara yang kami hadapi. Berkatilah studi kami Tuhan. Berkatilah orang tua kami Tuhan. Berkatilah masa depan kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang berkenan untuk ditemukan oleh setiap orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah Tuhan hari-hari kami ke depan Tuhan. Meskipun kami tidak bisa melakukan ibadah secara offline. Tetapi biarlah ibadah online seperti ini tetap memberikan manfaat yang sama Tuhan. Bahkan lebih lagi ketika kami bisa merenung-renungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Ketika kami mau hidup menggenapkan firman-Mu. Ketika kami mau hidup berjalan dengan Engkau Tuhan. Maka hidup kami akan berkemenangan. Maka ibadah ini, ibadah online ini akan mendatangkan manfaat yang luar biasa buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan Tuhan. Setiap kita yang mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin.
Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.